Enggak, silakan Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari-Mu, sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan semesta alam yang menggenggam segala kesadaran, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menemui-Mu, ingin menerima pengetahuan wahyu sebagai sumber yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami dan mengenal jati dirinya, memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga semakin hari jiwa kami semakin bercahaya. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian Senin ya. Saya ucapkan selamat malam ayyuhal mukminun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat 20, di mana sifat 20 dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu nafsiyah, sifatnya 1, yaitu wujud. Kemudian yang kedua namanya salbiyah, ada 5 sifatnya: idam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu ma'ani. Nah, ma'ani ada 7 sifatnya, ada kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan alam. Nah, kita akan masuk ke sifat yang kedua dari sifat ma'ani, yaitu sifat irodat ya. Sebelumnya kita sudah bahas kudrot. Ya, berikutnya adalah sifat ma'ani yang kedua adalah irodah. Irodah artinya berkehendak. Mustahil karohah artinya terpaksa. Berarti bahwa Allah berkehendak. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, bahasa Arabnya irodah artinya berkehendak. Dalilnya ya bisa kita lihat di dalam surat 85. Nah, saya bisa share enggak? Sorry Pak, sebentar Pak. Saya share. Maaf. Silakan Pak. Ya. Surat 85 ayatnya 16. 85 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid.
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Yuridu berarti dikehendaki. Kalau menghendaki aroda. Irodah berarti kehendak. Aroda itu kehendak. Irodah ya, berkehendak. Yurid dikehendaki. Dari kata aroda ya. Ini dalilnya bahwa Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Di dalam Al-Quran, makna dikehendaki juga kadang-kadang menggunakan yasha. Ya, yahdi man yasa misalnya. Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Jadi ada aroda, irodat, ada yasha. Nah, di dalamnya atau terjemahannya biasanya sama. Dikehendaki atau menghendaki. Apa bedanya? Ya, misalnya gini, kan gini ada yasa, ada aroda ya. Misalnya kehendak yang artinya yasa, misalnya. Misal 5826. Sorry. 528 salah. 2856. Ini ada yasa di sini ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yasa juga diartikan dikehendaki. Sama ya artinya. Yasha juga diartikannya dikehendaki. Surat 85 tadi ayat 16. Ini artinya apa? Dikehendaki. Arabnya yurid, aroda ya. Ya, jadi ada kehendak menggunakan kata-kata yuridu, aroda, iroda. Ada kehendak menggunakan kata-kata yasha. Pertanyaannya apa bedanya iroda sama yasha? Iroda adalah kehendak tanpa sebab. Kehendak tanpa adanya sebab. Ya, kalau dalam bahasa Jawa mah apa? Sakarpe Allah aja. Ya. Cek bahasa Sunana ya kumaha Allah welah. Nah, itu namanya irodah. Kehendak tanpa penyebab. Nah, sementara yasa juga artinya kehendak. Tetapi kalau yasa itu kehendak karena ada sebab. Ya, misalnya kita lihat 11:107. Ya, kita lihat ayatnya. Kan gini. Kholidina fiha madamatis samawatu wal ardu illa ma sya'a rabbuka. Ada sa'a ya? Artinya menghendaki. Inna robbaka fa'alul lima yurid. Artinya juga kehendak. Jadi ada sa'a yasa artinya kehendak. Aroda yuridu juga kehendak. Nah, apa bedanya sa'a sama iroda ini? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Nah, menghendaki sya'a itu kehendak karena ada sebab. Sya'a atau yasha. Misalnya gini, Bu. Misalnya gini. Nih, Ibu sebagai akibat ya. Ya, misalnya Ibu sebagai guru ya. Misalnya contoh. Misalnya Bapak, Ibu sebagai guru. Nah, ada anak secara IQ tidak begitu pintar ya, biasa saja nilainya. Ulangan ya standar 7 lah gitu ya, 8, mentok 8 itu jarang dapat nilai 10. Nah, tetapi di sisi lain kita melihat si anak itu perilakunya baik, akhlaknya baik misalnya. Oke. Bisa nggak nilainya di rapot jadi 8? Halo? Bisa nggak Ibu ngasih rapot 8? Bisa, Pak. Nah, perilakunya ya. Ibu
ibu menghendaki ngasih dia nilainya 8, padahal ulangannya cuma dapat 7 atau dapat 6 lah katakan, nggak sampai merah ya. Nah, yang membuat ibu punya kehendak memberi nilai dia lebih itu apa, Bu? Perilakunya ya. Karena ada sebab gitu. Ya gitu ya. Nah, itu namanya sa'a. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam surga. Di dalam neraka. Atau di dalam surga sama. Kan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga karena ada sebab. Dia beramal soleh kan gitu. Betul. Nah, terus sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, kehendaknya di sini menggunakan kata yuridu. Nah, kalau yuridu irodah itu kehendak tetapi tanpa sebab. Ya suka-suka Allah. Misalnya gini. Allah sendirilah yang punya keputusan ya. Misal Allah membuat atau menciptakan langit bumi. Ada yang nyuruh nggak? Tidak. Nggak ada. Emang suka-suka dia menciptakan langit bumi. Kan nggak ada. Apa sebabnya Allah menciptakan langit bumi? Nggak ada sebab. Allah berkehendak aja. Nah, itu contoh sederhananya ya. Yuridu irodah. Biasa. Oke, itu yang secara bahasa. Oke, kita lanjut kepada sifat irodah. Sifat ma'ani yang kedua adalah irodah. Secara bahasa, irodah atau yuridu dari kata rawada. Rawada ya. Rawada itu artinya mencari, menyelidiki, menghendaki, mengingini, memilih, maksud, menyengaja. Itu arti rawada. Banyak sebetulnya, mungkin lebih dari 50 ya. Arti rawada itu. Misalnya, suka atau tidak suka, pelan-pelan, berusaha, menggoda, merayu, tunduk, patuh, angin berhembus, itu banyak arti rawada, Bu. Tapi yang populer, rawada itu menghendaki, mengingini, memilih, maksud, menyengaja gitu ya. Secara bahasa. Nah, jadi kalau Allah itu punya sifat irodah, Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, Allah punya pilihan gitu kan. Allah juga punya sifat yang menyengaja, ya sengaja gitu dibuat gitu. Nah, irodatnya Allah dalam menciptakan alam semesta. Ini kan nggak ada penyebab kan? Nah, itu kan yang iroda. Kalau yasa itu kehendak yang ada sebab akibatnya gitu. Nah, kita lihat irodat. Irodah Allah dalam menciptakan alam semesta 3827. Ya, Ibu Ika boleh. Ibu Ika, halo. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya sia-sia nggak, Bu? Tidak. Tidak sia-sia. Batilan itu sia-sia. Jadi Allah menciptakan langit bumi tidak sia-sia. Di sini diartikan tanpa hikmah. Kami tidak. Ada kata tidak ya. Nah, kalau tidaknya di ujung, kami menciptakan langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya tidak tanpa hikmah. Berarti ada hikmahnya kan? Tidak sia-sia gitu bahasanya. Nah, Allah menciptakan langit bumi juga tidak main. Tidak main. Enggak, yang ini aja nyalain. Itu halo. Halo. Oh. Halo Bapak Ibu. Ya, udah.
Ya, Nabi Sudah saya dimulai. mod, Pak. Langsung. Silakan, Pak. Sudah saya mod, Pak. Oke. Kadang-kadang begitu kalau Iya. online. Biasa, lali. Jadi Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Dan Allah menciptakan alam semesta juga tidak main-main. Ada 2 ayat tuh. 21:16. Masih Bu Ika? Kak, silakan di-unmute, Ika. Nah, boleh mikrofonnya dibuka dulu. Nah, oke. Ya, Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Iya. Jadi Allah menciptakan langit bumi nggak iseng gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita kan punya keinginan, tapi keinginannya iseng kan gitu. Betul, Kang. Kadang-kadang. Allah menciptakan langit bumi ini nggak main-main gitu. Nggak iseng-iseng, nggak ada kerjaan, enggak gitu. Ya, tidak iseng bahasa lainnya. Tidak main-main. Ini ada 2 ayat di surah 44 ayat 38. Nah, berikutnya juga Allah menciptakan alam semesta, langit bumi, itu dengan sebuah kepastian. Kalau Ibu Ika jalan keluar dari rumah, udah pasti mau kemana nggak? Kemananya? Insya Allah Ya, sudah ada tujuan. kadang-kadang ngeloyor ke luar rumah tanpa tujuan kan, nggak pasti. Nah, Allah itu melakukan sesuatu itu dengan sebuah kepastian gitu. Kadang-kadang kita berbuat yang nggak pasti kan gitu. Nah, itu ada 11 ayat di Quran. Nah, Allah menciptakan langit bumi dengan sebuah kepastian. Hukumnya pasti gitu. Nah, kita kan kadang-kadang mengira-ngira. Kalau kita mau berbuat sesuatu kan baru mengira-ngira, menduga-duga. Belum pasti gitu kan. Seperti anak sekolah ngisi ulangan. Jawabannya dikira-kira aja, ngitung kancing udah A gitu. Kancing, Kak. Iya, ngitung kancing. Jadi nilainya juga ya kira-kira. Gitu. Allah tuh berbuat sesuatu itu pasti sudah ada perhitungannya gitu. Kita salah satu contohnya misalnya 673. Surah 673. Pak Koko sudah hadir, Pak Koko? ada. Nah, monggo Pak diganti. Kalau Jer, Kok monitor? monitor, halo. Mas Koko. Mas Koko monitor, Pak Koko. Nah, fotonya Belum ada. monitor kayaknya, Pak. Biar Ika dulu aja, Pak. Oh, masih Bu Ika, nggak apa-apa. Jadi Qoriah dulu ya. Iya. Punten, Ah, Kang tuh. Iip, saya Oh, lagi iya. di jalan. Lagi di Oh. jalan. Hati-hati di jalan, ketabrak Pak Ming. Lagi ada kegiatan ini. Ya, Surat Al-An'am. Saya jadi pendengar dulu, mohon izin. ya di off dulu. Oke, monggo. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Nah, ini ada kata-kata al-haq. Dengan benar. Wahuwaladzi khalaqas samawati wal ardo bil haq. Dialah yang menciptakan langit bumi dengan al-haq, dengan benar, pasti, Bu. Ya, enggak seperti kita kan berbuat. Kita berbuat itu kadang-kadang iseng, kadang-kadang juga nggak pasti kebenarannya. Allah itu berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu dengan hak, dengan benar, dengan pasti. Walaupun nggak ada yang nyuruh ya, gitu. Nah, sementara kita sebagai makhluknya tidak punya pilihan lain kecuali kita terikat oleh kehendak Allah. Ada ungkapan kita boleh punya kehendak, tapi Allah yang Berkehendak. menentukan. Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Yang mana yang menang? Allah. Ya, kehendak Allah. Ya, jadi jangan kecewa, ya semakin banyak keinginan, banyak kecewanya.
jika keinginan kita tidak sesuai keinginan Allah. Betul. Ya. Nah, manusia kadang-kadang tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak Allah. Nah, kita lihat Oh. 2868 ya. 28 ayat 68. Ya, silakan Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kehendaki. Kehendaknya Dan menggunakan iroda apa yasa? Yasa. Yasa. Yasa ya. Yang Ada sebab. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau Dan yasa berarti kehendaknya apa? Ada sebab. Ada sebab. Oke. Ada sebab dan memilihnya. Wayah taru dan memilihnya. Allah yang menghendaki, Allah juga yang memilih. Yang memilih. Yahtaru itu dari kata khoiro. Khoiro itu artinya baik. Khoir artinya baik. Ikhtiar memilih yang terbaik. Oke, jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan apa yang Dia kehendaki, itulah yang terbaik. Gitu maksudnya. Berarti kan ada sebab gitu. Sama ketika Allah menciptakan kita seperti ini, ya inilah yang terbaik buat kita gitu. Itu namanya. Makana lahumul khiratu. Nah, ketika Allah menghendaki sesuatu dan itu yang terbaik, maka kita nggak punya pilihan lain kecuali kita mengikuti kehendak itu. Karena itulah yang terbaik. Walaupun kadang-kadang manusia nggak percaya sama Tuhan sih, dirubah-rubah. Lahir laki-laki pengen dirubah jadi perempuan, udah yang terbaiknya kamu jadi laki-laki ya, misalnya gitu ya. Ya. Udah dikasih kesempatan kaya, malah boros, jadilah miskin misalnya. Nah, itu kaya cukup itu kan pilihan gitu. Allah memilih gitu. Sama seperti apa namanya? Allah memberikan kekuasaan juga dipilih kan gitu. Yang belum terpilih ya udah terima itu yang terbaik gitu. Betul. Oke. Nah, ini penjelasannya ya, bahwa memang manusia tidak ada pilihan ketika Allah menentukan sesuatu. Jika Allah menghendaki dan itu pilihan terbaiknya gitu, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa yang sudah jadi kehendak Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ketika kita tidak menerima kehendak Allah sebagai pilihan terbaik, terus mencari jalan lain, pilihan lain, maka disitulah peluang atau bukan peluang, namanya apa namanya, potensi kita mempersekutukan dengan Allah. Betul. Karena tidak menerima tadi gitu ya. Dan segala sesuatu di langit dan di bumi itu semuanya sudah tercatat. Sudah ada ketetapannya gitu ya. Tinggal kita menerima ketetapan tadi. Kita lihat surah Al-Hadid 57:22. Oke. Ibu masih semangat, Bu? Mangga, silakan kan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Udah. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz
sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum alam semesta diciptakan, sudah ada grand design-nya. Sebelum manusia diciptakan juga sudah ada ketetapannya. Oke. Mengapa demikian? Itu maksudnya ketika kita kehilangan sesuatu, jangan terlalu sedih. Betul. Kenapa? Sudah ada catatannya. Dan ketika kita berlimpah sesuatu, juga jangan bersyukur, lalu apa? bergembira, berlebihan. Bergembira. Emang sudah catatannya begitu, udah jatahnya. Ya, jangan saling iri sama yang lain. Emang udah masing-masing ada catatannya seperti itu. Coba lihat ayat berikutnya, Bu. Dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, itu maksudnya kenapa semuanya diinformasikan bahwa sebelum diciptakan semuanya sudah ada catatannya. Supaya kamu jangan terlalu sedih, berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Ya. Mau dengar cerita nggak, Bu? Pak? Mau dengar ceritanya? Ya, karena semuanya sudah ada catatannya. Jadi sekitar tahun 2002, Pak. Berapa tahun yang 20 tahun yang lalu 20 ya? tahun. Ya. Tahun 2002, berarti 20 tahun yang lalu. Jadi saya diundang, bukan diundang. Ya diundang lah, tanda petik ya. Soalnya panggilan ini, panggilan jiwa. Diundang ke Nusa Tenggara Timur, Pak. Jauh nggak, Pak? Jauh. Jauh, NTT. Ya, jadi dakwah ke Nusa Tenggara Timur. Ya. Sampai di lokasi, itu lokasinya ada di savana, Pak. Kayak padang gitu. Penduduknya cuma sedikit, sekampung hanya 7 suhunan. Itu pun satu sama lain pada jauh gitu. Jadi kalau mau manggil teriak-teriak tuh. Ya, penduduknya cuma 7 rumah gitu di tempat itu. Ada musola juga jauh kemana-mana di tengah-tengah, Pak. Nah, kita punya kesempatan 3 hari di situ. Sampai di lokasi itu, Pak. Ya, warung aja nggak ada, Pak. Warung aja tidak ada. Jadi kalau mau ke warung mesti turun lagi ke kota. Perjalanannya bisa setengah hari. Pulang pergi seharian tuh, kan kejauhan. Nah, singkat cerita, di tempat itu pagi-pagi kita mencari makanan, Pak. Datang ke warung udah nggak ada makanannya. Aduh, kita berpikir pagi ini kita makan pakai apa ya, gitu ya. Kalau ada Indomie mungkin, ada mie instan kan bisa nyeduh. Ini mah nggak ada, Pak. Makanan sudah habis. Pagi-pagi kita berpikir ya, kita makan pakai apa, Pak? Nasi sih ada ya, beras maksudnya. Nah, terus saya jalan tuh di savana rumput itu. Nah, ketika jalan pagi hari, ada belalang terbang, Pak. Belalang, plok gitu kan. Belalangnya gede-gede lagi. Nah, ketika saya melihat belalang jadi punya terpikir, terinspirasi. Nah, ini belalang bisa dijadikan ikan. Karena dulu dalam pelajaran fikih belalang itu halal kan? Betul. Ya udah akhirnya pagi-pagi itu kan masih berembun tuh. Nah, kita sengaja jalan supaya si belalang ketahuan pada terbang, tapi terbangnya kan masih lemah karena masih pagi-pagi kan gitu. Masih pada basah. Akhirnya ya udah saya berburu belalang, Bu. Belalang. Belalangnya gede-gede. Ya udah Gurih nanti itu, Pak. Ya. Gurih itu, Pak. Ya dibayanginnya seperti udang lah gitu kan. Ini pengganti udang buat ikan kan, ikannya buat makan pagi itu. Akhirnya saya berburu belalang tuh dapat banyak, lumayan lah digoreng pakai garam aja cukup gitu kan. Nah, kebayang berarti tiap hari kita makan belalang nih. Ya, kan 3 hari Katanya rasanya kayak udang, betul Kang gitu kan. Saya nonton Ya. di TV mereka makan itu rasanya seperti udang gitu. Ini ceritanya, Bu. Nah, ceritanya kan udah dapat belalang tuh banyak, lumayan tuh.
Dibawalah ke tempat istirahat kita. Terus kita masak nasi kan. Nah, masak nasi pakai kastrol, si belalangnya udah dibersihin tuh, bulunya udah dibersihin, kakinya dibersihin, disimpan di tempat tuh, di piring. Sambil nunggu nasi matang, kita masuk ke musola, sholat duha, Bu. Sholat duha, ya 8 rakaat. Lumayan agak lama kan, 8 rakaat ya. Sampai nasi matang, ya setengah jam mungkin ada ya. Nah, terus perkiraan nasi sudah matang. Itu sih belalang mau digoreng, mau dibakar gitu kan. Nah, ketika kembali ke tungku, belalangnya nggak ada, Bu. Belalangnya hilang. Lah, Makan kucing. ini belalang kemana? Lihat kucing nggak ada kucing. Nggak ada kucing. Nggak ada anjing, nggak ada apa, nggak ada ayam, Pak. Lah ini belalang pada kemana? Nggak mungkin pada terbang lah, orang udah lepas-lepas, udah bersih. Ya, nanya sama teman saya. Kamu lihat belalang nggak? Tadi saya nangkep belalang, kok nggak ada? Nggak ada yang tahu juga. Enggak katanya. Waduh, bayangin Pak. Kita ngebayangin makan udang, walaupun wujudnya belalang ya. Pas mau dibakar, hilang nggak ada. Coba gimana Pak? Di situ ada rasa apa? Semacam ada rasa sedih ya. Ada rasa sedih, tapi juga lucu. Bingung, ini kemana belalang gitu. Nah, satu sisi saya ingat ayat ini. Yang luput ya. Coba Bapak Ibu, saya dari Bogor pergi ke Nusa Tenggara Timur. Di satu tempat yang tidak ada makanan. Pagi-pagi ngejar-ngejar belalang. Tinggal dibakar, belalangnya nggak ada, hilang, luput. Kan jadi makan. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Iya. Jadi Iya, memang tapi pertanyaannya ini belalang kemana? Itu aja. Akhirnya saya keliling-keliling, muter-muter di sekitar tungku ini. Oh, ternyata Pak, ternyata ada satu belalang yang nungging masuk lubang. Masuk lubang semut. Mungkin nggak belalang jalan sendiri. Oh, di bawah semut. Ternyata itu belalang diangkut sama semut, Pak. Cuman yang terakhir belalangnya paling gede, jadi nggak masuk. Pas dilihat, emang benar semutnya banyak, lagi ngerubutin, lagi tarik-tarik ke lubang semut, Pak. Saya melihat kelakuan semut, saya tersenyum ketawa, Pak. Ketawanya apa? Ya ingat ayat ini. Bayangkan Bapak Ibu, saya jauh-jauh dari Bogor. Dan belalang itu rezekinya siapa? Semut. Itu doang. Ya Allah, untuk inikah Tuhan mengutus aku jauh-jauh hanya untuk menangkap belalang dan itu rezekinya semut? Itu nggak, Pak? Iya. Coba lihat ayat ini. Supaya kamu jangan berduka cita. Akhirnya saya akan tersenyum. Hanya berkata, ya Allah ya Rob, memang kamu ini, apa namanya? Bukan kamu, engkau ini Tuhan yang suka, apa namanya, iseng juga. Bilang. Tapi saya menerima itu, saya terima. Ini sudah tercatat masalahnya kan itu ya? Betul. Ini kan sudah tercatat. Telah tercatat. Ada bencananya kan. Saya nggak punya pilihan lain. Ya udah, memang sudah tercatat ini, apa namanya, si belalang ini rezekinya si semut kan? Betul. Tapi melalui dari Kang Iip ya. Ya udah, akhirnya kita berkata, ya wis, pagi ini kita makan nasi sama garam doang lah, nggak apa-apa kan gitu. Nah, saya masuk lagi ke dalam karena jadwal makan belum, karena kan jam 10 baru makan kan. Nah, jam 10 kita ke dalam, kita belajar baca Quran, keluar dari musola, mau makan pakai garam dari kejauhan, karena kita posisikan di bukit, Bu. Kita melihat dari kejauhan ada beberapa orang sedang berjalan gitu. Kita perhatiin ini orang mau pada kemana, sekitar ada 5 orang waktu itu yang kelihatan karena masih jauh. Tapi membawa sesuatu, dipikul sama mereka. Dari kejauhan itu siapa gitu ya. Tapi lama-lama si orang-orang tadi mendekati kita gitu. Nah, setelah dekat, terus dia menyapa kita. Assalamualaikum, katanya gitu. Saya bilang, Waalaikumsalam, ini siapa ya gitu. Ternyata kedatangan kami ke situ juga diketahui ada memang dia yang mengundang dan
Kita tidak tahu siapa orangnya, pokoknya ke situ aja tempatnya. Dan 5 orang tadi ibu bapak itu membawa makanan buat 3 hari nggak habis. Membawa makanan tidak habis 3 hari. Itu pun dimakan oleh banyak orang lagi sekampung tadi. Coba, ketika kita ridho, ikhlas, melepaskan, mungkin sekitar 10 lah ada, 10 belalang ada, karena gede-gede Pak. Ya, 10 cukup lah buat bertiga kan, 1 orang 3 juga kenyang gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas ridho, ini kehendak Allah, ya udah saya tidak bersedih, ini memang rezeki semut. Itu diganti, mereka bawa apa Bu? Kayak semacam gulai kambing, pakai langsung tuh Bu, gulai kambing dengan nasinya udah mateng lagi. Itu nggak habis dimakan 3 hari sama orang sekampung lagi. 7 rumah tadi. Nah itu kan yang sesuatu yang tidak diduga. Nah, ikhlas melepas belalang, nah, diganti gulai kambing. Nah di situ pun ada ayat supaya kamu juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Ya ini juga sudah tercatat gitu. Nah pelajarannya apa? Ya berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika kita menerima ini sudah tercatat, nanti Allah mau. Nah itu tadi Allah menghendaki yang terbaik. Terbaik ya. Ya, mungkin Allah juga kasihan sama saya juga Bu, jangan makan belalang lah, masa jauh-jauh cuma makan belalang. Diganti gulai kambing itu bener itu. Nah kayak gitu. Jadi kembali ke tadi bahwa semua yang terjadi sudah tercatat. Ya, di Lauh Mahfuz. Supaya kamu jangan sedih kalau kehilangan sesuatu. Juga jangan terlalu euforia kalau mendapat sesuatu. Apalagi jadi sombong. Betul. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuh lihat kekayaanku banyak. Nah, kamu ya kerek, jangan begitu. Nih lihat pangkat jabatanku tinggi. Dasar kamu melarat. Ya, jangan begitu. Itu kan jadi angku dan sombong gitu. Semuanya sudah ada bagiannya lah gitu. Jadi yang pejabat ya biasa saja, yang rakyat juga biasa saja. Masing-masing itu kan sudah tercatat memang bagiannya. Perannya masing-masing ya kan. Ada perannya lah. Nah kembali kepada kudroh tadi. Jadi ada kudroh, ada yasa. Ketika Allah menghendaki sesuatu, itulah pilihan yang terbaik. Sementara kita tinggal ngejalanin aja. Ngejalanin dengan ridho gitu. Tetapi ada tetapinya. Kudrot dan irodatnya Allah juga itu melalui sebuah aturan main. Jadi ada aturan mainnya gitu. Ya, dan kita telah diberikan petunjuk oleh Allah berupa Quran untuk menjalankan atau menjalani peran gitu. Ya, menjalani peran. Coba kita lihat misalnya di surat 13 ayat 11 ya. 13:11. Bu Ina kemana? Nggak kelihatan pada? Iya Mbak Ina. Ada kayaknya. Mbak Ina, monitor Bu Ina. Ada tuh. Ada. Tapi belum dibuka mikrofonnya. Iya. Bisa dibuka sendiri langsung. Mbak Ina silakan dibuka. Maksudnya membuka mikrofon malah buka video sebentar. Buka mikrofon. Ya buka video juga nggak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya, ini sepintas ayat ini ada kalimat yang kontradiktif ya.
Mana? Nih ayatnya. Yugawiru. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Harus mereka sendiri. Ya, maksudnya kan Allah merubah nasib nggak? Merubah. Tidak, tidak. Oh, Tidak. karena sudah ditentukan sebelumnya. Bukan. Sudah Kalimatnya merubah. Allah tidak merubah Oh iya, keadaan Allah tidak suatu merubah. kaum. Sehingga mereka sendiri. Nah, Ya, sehingga yugawiru. mereka sendiri yang merubah. Ya, ya. Nah, oke, itu satu kata berarti nasib bisa dirubah. Allah tidak merubah kalau kita tidak merubah. Kesannya apa? Ada kesan apa, Bu? Harus aktif. Harus ada keinginan sendiri. Ya, berarti kehendak Allah tergantung. Iya. Itu nggak ada kesan itu kan? Tergantung dari kita. Tergantung kita. Kalau kita merubah, Allah merubah. Kok Allah tergantung kita ya gitu. Oke. Nah, sementara di kalimat berikutnya, apabila Allah menghendaki keburukan, jadi Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Oke, jadi kalau Allah sudah berkehendak, ada yang bisa nolak nggak? Nggak bisa. Ada yang bisa ngerubah? Tidak, kalau sudah Allah berkehendak. Nah, berarti yang di atas itu kehendak yang mana? Mayasa ya. Yang yasa. Yasa. Sementara yang di bawahnya kehendak yang irodah. Kalau irodah nggak bisa ditolak. Betul. Nah, artinya bahwa keadaan kita bisa berubah. Ya, Allah tidak merubah kalau kita sendiri tidak merubah keadaan itu. Berarti ada kehendak Allah yang dipengaruhi, ada sebab akibatnya. Kalau kita merubah, Allah juga akan merubah. Iya, berubah. Yasa itu. Misalnya, kita tidak tahu, ingin jadi tahu. Ya, kita ingin pinter. Tetapi harus belajar. Ya, duduk aja termenung. Ya Allah, berikan aku ilmu ribuan kali. Tapi nggak belajar gimana? Tidak bisa, tidak berubah. Ya tetap aja nggak tahu. Berarti mesti belajar. Nah, belajar itu kan adalah salah satu cara merubah keadaan. Kalau tidak berubah, tidak berusaha, ya tidak akan berubah gitu aja. Miskin tetap miskin, bodoh tetap bodoh. Ketika kita tidak melakukan perubahan. Gitu ya. Nah, kembali ke sifat irodat lagi. Karena kita sedang membahas irodah. Ya, tadi irodah dari kata rawado. Rawada ya. Salah satu artinya berkehendak. Berarti Allah wajib punya sifat berkehendak. Ya. Kenapa wajib? Ya buktinya ada ciptaannya. Allah menciptakan langit bumi. Allah berbuat ini, berbuat itu. Itu berarti ada kehendaknya di situ. Ya, berarti Allah wajib bersifat irodat. Artinya berkehendak. Nah, kehendaknya Allah itu tiada awal, tiada akhir. Sifatnya bako, tetap gitu. Kita ada keinginan belajar sekarang, besok malas kadang-kadang ya. Betul, manusia seperti itu. Kadang-kadang kehendak kita atau keinginan kita kan suka ngalor ngidul, kadang-kadang anginan. Lagi semangat belajarnya terus gitu. Tapi kadang-kadang lagi loyo, kadang-kadang hilang tuh keinginannya. Nah, irodahnya Allah nggak berubah, tetap begitu. Ya, karena sifat irodat yang tetap adanya adalah kodim atau kidam. Di ayat di sifat sebelum Allah kidam. Kidam itu berarti tidak berawal. Bako berarti tetap. Ya, mukhalafah lil hawadisi berarti kehendak Allah berbeda dengan kehendaknya kita sebagai makhluk. Jadi sifat yang pertama melu tuh ngikut, Pak. Ya, kehendaknya Allah kodim berarti terdahulu tidak berawal.
Kehendaknya Allah itu tetap, kekal, tidak berubah. Dan Aku. kehendaknya Allah mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan kehendak makhluknya. Keinginan kita kan kadang-kadang juga ada sebab gitu. Oke. Apa namanya, penjelasan yang lain, irodah atau kehendak Allah itu bukan, ada gini, ada yang berkata bahwa irodatnya Allah itu bukan sifat. Ini hanya kata-kata aja sebetulnya sih. Termasuk golongan Mu'tazilah. Jadi orang-orang yang golongan Mu'tazilah itu berkata bahwa irodah atau kehendaknya Allah itu bukan sifat Allah, tetapi watak Allah. Ya, sifat watak kan sebenarnya itu juga ya. Iya, karakter. Ya hanya karakter apa watak apa sifat nih. Contoh, panas itu sifatnya api apa karakternya api? Iya, sifat itu kan, sifat itu dari kata wasofa, artinya menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Iya. Panas ya sifat ya. Ya panas juga sifat, juga bisa jadi karakter juga kan gitu. Saya. Ya seperti itu. Nah, kehendak Allah tidak terdorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluk. Ya, jadi bukan karena itu. Nah, ya kehendak Allah gitu. Bukan karena ada perbuatan makhluk itu Allah berkehendak. Karena ini sifat iroda ya Kang, bukannya masya'a kan? Yang sa'a itu Bukan. kan karena ada sebab. Ya Iya kalau kan? sa'a kan kehendak yang ada sebab kan. Ada sebabnya, Iroda yang nggak ini ada iroda. sebab. Nggak ada sebab. Bukan Oh. karena ada makhluk ini. Karena ada Iya. sesuatu, Allah menurunkan ayat misalnya. Enggak, emang Allah mau menurunkan aja gitu. Kalau irodahnya gitu. Nah kalau ada sebab berarti bukan irodah. Sa'a itu berarti yasa, Bu. Iya. Biasa. Yasa. Nah, yasa itu kan biasa dikaitkan dengan hidayah. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia Mendaki. berarti orang itu mencari Petunjuk harus ada petunjuk. kemauan. Ada kemauan dikasih tuh. Itu namanya yasa gitu ya. Biasa iya. Yasa, Biasa. mayasa. Mm. Nah gitu ya. Jadi karena kehendak Allah tidak terdorong atau bukan disebabkan oleh kejadian atau perbuatan makhluk. Bukan karena fasid. Ya, pasif itu apa ya? Nggak aktif gitu ya. Seperti Allah menciptakan atau membuat air susu ibu. Ibu, gini, ASI atau air susu ibu. Allah menciptakan ASI. Itu apa karena dia punya anak gitu? Allah. Biasanya Enggak juga. tapi kalau tidak hamil tidak ada air susu ya. Iya, kalau nggak hamil dia nggak menghasilkan ya. Nah, Iya, gimana yasa. itu? Itu berarti Yasa, apa? Kang. Itu yasa berarti. Biasa. Ada Iya, sebab. karena dia hamil makanya ada. Ketika hamil, maka dia produksi ASI kan? Itu Ketika nggak hamil, ya nggak tidak ada. keluar. Tapi gini, mungkin saja Allah memberikan atau menciptakan ASI walaupun dia nggak punya anak, bisa nggak? Ada hormon terganggu itu kan biasanya kan. Jadi ada penyebabnya kan. Nah, dulu karena ada kejadian seperti itu, jadi karena ininya tinggi, makanya dia sulit hamil gitu kan. Itu yang harus dinetralkan terjadi sama kakak ipar saya gitu. Ya, gini sekarang. Jadi, Allah berkuasa nggak? Kan ini berarti ke kudrot sebelumnya kan? Kan sifat sebenarnya kudroh ya. Apakah Allah kuasa membesarkan seorang anak tanpa air susu ibunya? kuasa. Nah gitu. Jadi ada ASI ataupun tidak, Allah Maha Kuasa. Menciptakan, membesarkan seorang anak gitu. Lewat apa aja gitu kan. Jadi sebenarnya ASI itu masuk kehendak, irodah, apa kehendak yang yasa? Kalau Allah berkehendak saja bisa irodah, bisa. Nah, irodah bisa, jadi tanpa sebab bisa, ada sebab bisa kan? Allah kan Maha Kuasa. Iya, betul. Iya, gitu. Kalau kita beranggapan gitu kan. Nah, kita kembali, kita bicarakan ta'aluk. Nah, ta'aluk itu apa? Artinya hubungan ya.
Ta'aluk tuh ketergantungan hubungan. Ta'aluk sifat irodat. Jadi sifat iroda itu punya ta'aluk. Ta'aluk Ta'aluk. atau hubungan. Ya, seperti halnya sifat ma'ani yang lain. Jadi kan tadi ketika kita bicara wujud, nanti terkait sama kidam, sama bako, dan seterusnya. Ketika kita bicara irodah, tidak lepas dari kudroh. Gitu kan. Ketika kita bicara kudroh irodah, tidak lepas dari kidam, bako. Jadi, Iya. nah, itu namanya ta'aluk, Bu. Ta'aluk. Hubungan gitu. Hubungannya. Sifat irodah itu juga punya ta'aluk, punya hubungan. Seperti halnya sifat ma'ani yang lain. Ya. Nah, apa hubungannya atau ta'aluknya sifat irodah? Misal gini. Jadi ada yang disebutnya dengan ta'aluk marotib. Marotib itu tingkatan artinya. Marotib. 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 Nah, dari kata rawatib, urut gitu, tingkatan. Ada ta'aluk marotib atau tingkatan. Nah, sifat irodah mempunyai 3 tingkatan hubungan dengan yang diirodatkannya gitu. Irodah kan kehendak. Kehendak apa? Itu yang dikehendakinya apa gitu kan gitu. Nah, ada 3 tingkatan hubungan dengan yang diirodahkannya. Kalau irodat berkehendak, kan ada yang dikehendakinya kan, yang diirodahkannya. Tingkatan atau hubungan pertama namanya suluhi kodim, Bu. Suluhi kodim. Suluki kodim. Kodim. Suluhi. Sod lamha. Sod lamha suluhi sulhi. Oh, Apa artinya suluhi kodim? Artinya kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluk. Ya, yang telah mampu untuk merencanakan sesuatu, untuk menentukan sesuatu di antara 2 tandingan. Antara ada dan tidak ada yang diciptakannya. Panjang dan pendeknya, hitam dan putihnya, dan seterusnya. Saya ulang. Jadi hubungan atau tingkatan irodat punya 3 tingkatan tadi. Ya, 3 tingkatan hubungan dengan yang diirodahkannya kan. Tingkatan 1 disebut dengan suluhi kodim. Artinya kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluknya. Ya, gitu. Jadi Allah juga berkuasa merencanakan sesuatu untuk menentukan sesuatu. Mau panjang, mau pendek, ya, mau tinggi, mau besar, mau kecil, gitu, hitam, putih, semuanya sudah Allah punya kuasa gitu. Ya, nah tingkatan hubungan yang kedua disebut dengan tanjizi kodim. Tanjizi. Tanjizi kodim. Tanjizi kodim. Nah, kalau suluhi kodim, kekuasaan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan sesuatu. Ya. Tanjizi kodim artinya prakteknya Allah menentukan sesuatu. Kalau tadi kan belum. Nah, sekarang prakteknya gitu. Misalnya gini. Bapak Ibu punya kehendak atau punya keinginan. Tetapi kan keinginan itu belum terwujud. Baru di keinginan nih, saya ingin berkehendak menghendaki sesuatu. Itu namanya tanjizi kodim, sulhi kodim. Ketika Bapak Ibu melakukan, mempraktekkan keinginannya, itu sudah masuk ke tanjizi kodim. Prakteknya. Nah, yang ketiga tingkatannya tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Artinya penentuan terakhir. Penentuan akhir sebelum ditakdirkannya.
Sebelum ditakdirkannya. Tanjizi ditampilkan. hadis. Tanjizi hadis. Hadis. Ya, kalau dibayangkan lagi gini lah, kalau dikasih ilustrasi. Misalnya Pak Agung pemain sepak bola. Misalnya, ya. Bola sudah ada di kaki. Oke. Tinggal Kira-kira ditendang. apa yang paling dikehendaki dari bola tadi? Ditendang. Tendang. Ditendang kemana? Ke, Gol. ke gawang. Gawang. Ketika bola ada di kaki, apa yang paling dikehendaki? Digocek. Kaki. Menggolkan. Menggolkan. Ya. Yang dipikiran apa? Gol, gol kan gitu ya? Iya. Itu. Gol. Oke. Nah, itu namanya sulhi kodim namanya. Sulhi kodim. Kodim. Oh, sebelum berarti ya. Sebelum. Untuk berkehendak sebelum Sebelum, oke. menciptakannya, sebelum berbuat ini udah di kaki, tapi belum ditendang kan? Belum tendang, baru diniatkan. Baru di pikiran. Di pikiran. Oh, itu. Ketika Pak Agung nendang bola dengan sekuat tenaga, menendang tuh. Itu sudah. Tanjizi Itu kodim. masuk kedua, tanjizi. Kodim. Nah, ketika bola tadi ditendang, kira-kira Pak Agung bisa memastikan nggak itu bola Masuk apa bersarangnya di mana? Di titik mana, tahu nggak? Iya. Yang tidak bisa. Kadang-kadang niat ke gawang ke atas. Iya. Betul. Ke gawang masuk ke kiri. Masuk tendang ke kiri, bolanya ke kanan gitu kan. Hasil akhir. Nah, kita tidak bisa menentukan hasil akhir itu bola sarangnya di mana. Di pojok kanan atau kiri. Nah, kalau bagi Allah, tanjiji hadis itu Allah sudah bisa menentukan ini akhirnya kemana nih. Pasti kemana gitu Pak? Udah ada kepastian. Iya, ada kepastian. Iya. Kalau Bapak Ibu menyalakan senternya ke cermin. Pantulan senternya bisa memastikan nggak? Pantulannya. Di mana pantulannya? Bisa memastikan kemana? Bisa, balik ke sendiri. Bisa kalau kita tahu derajatnya. Iya. Sudutnya. Sudut kontaknya ketahuan, bisa dihitung. Ya kan belum dinyalain ya. Nah, ini cermin nih, kita nyalain senter, kan belum nyalain. Iya. Nah, ketika kita menyalakan senter, ini kan mantul nih. Jatuhnya di mana kita tahu persis nggak? Belum. Jangan nengok, tapi jangan nengok. Iya kan? Nah, kita kan nggak tahu persis, tergantung jatuhnya di mana, Pak. Allah bisa menentukan dengan pasti ini jatuhnya di mana nih. Kayak orang lomba motor, balap mobil, maraton. Kan kita tidak bisa memastikan nih siapa yang paling duluan. Yang nyampe di finish kan? Iya, iya. Tapi Allah sudah tahu. Allah tahu nih, gitu. Siapa yang sampai finish, betul. Nah, gitu. Itu namanya tanjizi hadis. Jadi sulhi kodim itu sebelum menciptakan sesuatu. Ya. Tanjizi kodim sudah melakukan sesuatu. Dan tanjizi hadis Allah tahu persis dengan pasti ini akhirnya gimana gitu. Itu tingkatan sifat atau tingkatan ta'aluk dari sifat iroda. Ta'aluk itu hubungan sifat irodat dengan yang diirodatkannya, Bu. Nah, apa namanya? Yang kedua, tadi kan yang pertama dari gini, sifat irodat punya ta'aluk, ya, punya ta'aluk. Dan sifat irodat punya tiga ta'aluk. Ta'aluk pertama ta'aluk marotib. Marotib itu berarti tingkatan. Tingkatan yang tadi ABCD-nya. Nah, yang kedua ta'aluk ifadah namanya. Ifadah itu faidah. Jadi ifadah itu faidah atau kegunaan. Kalau tadi kan ta'aluk marotib, ada tiga
Tiga level. Kan. 3 level ya. Ada namanya ta'aluk ifadah, ta'aluk faidah, ta'aluk kegunaan. Gunanya sifat irodat apa sih gitu kalau bahasanya. Ini Allah punya sifat irodat, gunanya apa gitu. Nah, itu namanya ta'aluk ifadah. Manfaat dari irodah itu ya Kang, maksudnya ya Kang. Ya, dari irodahnya, bukan dari yang maroti, bukan ya. Iya, dari Ta'aluk irodahnya. ada 3 ABCD. ABC. Nah, yang Dari kedua kodim, ta'aluk kodim, itu sekarang itu kedua dari ta'aluk sekarang ifadah. kedua ta'aluk ifadah, ta'aluk faidah namanya. Istilah. Jadi hubungan kegunaan. Hubungan irodat dengan kegunaannya. Gunanya sifat irodah apa gitu. Nah, salah satu gunanya adalah litahsis. Litahsis artinya untuk menentukan, ini faedahnya kegunaannya, menentukan antara 2 tandingan atau tidak ada yang ditakdirkan tanpa diirodahkan sebelum diketahui oleh sifat ilmu. Panjang ceritanya, gimana ya supaya simpel. Umumnya tentukan antara tandingan. Jadi gunanya sifat irodat adalah untuk menentukan antara 2 tandingan dan tidak ada yang ditakdirkan tanpa diirodahkan gitu. Tidak ada yang ditakdirkan tanpa diirodahkan. Nah, Iya. Jadi tidak ada takdir tanpa irodat. Nah, nanti kita urai lagi takdir hubungannya dengan irodat apa? Ya. Iya. Kan ada irodatnya Allah, ada takdirnya Allah. Bentrok nggak kehendak Allah dengan takdirnya Allah, kan gitu ya? Gitu. Nah, sebetulnya ketika kita bicara kegunaan atau fungsi dari irodah, itu ada namanya sistematika. Sistem. Ya. Dan sistematika ini hanya menurut otak manusia gitu. Manusia kan hanya memprediksi, mempelajari, kan mengasumsi gitu. Mengira-ngira gitu. Walaupun kadang-kadang perkiraan manusia suka meleset juga kan? Betul, Kang. Seperti menghitung. Sipil, misalnya sipil kan membuat gambar bangunan itu kan dihitung kan? Tapi tetap aja deh. Ya kadang-kadang juga ada saja yang ini kan kelewat, kurang gitu kan. Ya, misalnya kita mau bangun gedung tingkat 10. Dihitung nih kira-kira cakar bebeknya berapa nih, dalemannya, besinya berapa. Oh, udah mateng, ternyata ada saja kan gitu. Nah, itu kan perkiraan manusia. Sementara kehendaknya Allah tidak pernah meleset. Itu namanya ta'aluk ifadah namanya. Yang ketiga ta'aluk takdiyah namanya. Takdiyah itu artinya sasaran. Sasarannya. Kalau kita memanah nih, rencana mau memanah rusa, malah memanah pohon. Misalnya. Takdiyah itu sasaran. Hubungan sasarannya. Iya, irodahnya sasarannya. Sasarannya. Nah, ta'aluk takdiyah adalah seluruh makhluk ya yang mungkin ada. Ya. Jadi sasaran dari irodahnya Allah adalah seluruh makhluk yang mungkin ada. Semua makhluk terkena oleh irodahnya Allah. Sasaran namanya objek lah ya. Iya. Jadi tidak ada makhluk di alam semesta yang tidak terkena dengan irodatnya Allah. Pasti kena ya kan. Nah, misalnya gini, sekarang jam 9 atau jam 21.16. Ya, dari 8 miliar manusia yang nongkrong ikutan Zoom meeting 25 orang. 25 ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, dari 25 ada yang open video, ada yang tutup video,
Ada yang sambil duduk, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil di mobil, ada yang sambil tiduran, ada yang ketiduran gitu kan? Iya. Ya kan ini kan macam-macam nih. Betul, betul. Nah, itu kan sudah terkena sama irodatnya. Nah, terkena oleh kehendaknya Allah gitu. Iya, sudah terkumpul Misalnya di sini gini. sudah irodahnya Allah. Kan gini kan biasanya ikut nggak sampai 20 ya Pak ya. Iya Pak. Nah, saya bilang tadi itu terpikir pas tadi jam 7 tuh, jam setengah 8. Ah, biar rame saya undang. Yang saya undang nggak banyak, cuma satu grup Pak. Ya kan grup saya kan banyak Pak. Iya. Nah, yang saya undang hanya satu grup aja gitu. Kalau saya lihat grupnya, itu di grupnya ada sekitar 70 Pak. Banyak. Iya, anggota grupnya sekitar ada 70. Iya. Nah, yang connect, yang kontak, yang memang kena irodatnya, ya sekitar segini. Selain dari kelompok Pak Agung kan, Iya, iya. ini kan juga semuanya gini bahasanya. Ya udah, saya kan coba mengajak biar rame dikit gitu maksudnya. Tapi kan juga nggak semuanya langsung respon. Mungkin dia baca tapi ada kegiatan, ya. Iya. Nggak bisa nih. Ada juga, udah bosan paling itu lagi materinya. Nah, gini gitu. Ya kan tiap orang kan punya beda-beda kan gitu. Nah, ada yang mungkin karena kecapean, nah, kan gitu. Sehingga dari 70 yang di share, ya yang connect, ya udah berarti ini yang dikehendaki namanya, Pak. Nah, yang dikehendakinya bukan iroda, tapi yasa. Iya, karena ada kemauan. Allah menghendaki memberi informasi ini kepada siapa? Yang mau aja gitu. Mau aja. Yang tidak. Tapi kalau iroda, mau atau nggak mau dikasih. Udah, kalau udah kehendaknya. Nah, ini berarti kategorinya yasa, Pak. Iya. Nah, irodat juga sama. Itu ada ta'aluk, ada objek. Siapa nih kira-kira objeknya ya gitu. Nah, kalau Allah itu punya sifat irodah, berarti tidak mungkin Allah tidak punya kehendak. Tidak mungkin Allah terpaksa. Daripada dia jadi orang jahat, kepaksa aku kasih hidayah, kan nggak begitu. Misalnya, itu kalau pikiran kita. Misalnya ada orang nih. Nah, terus kalau orang ini nggak dikasih hidayah, nanti jadi jahat. Aku kasih hidayah biar nggak jahat. Nah, itu kan berarti Allah karena itu bukan irodat namanya. Iya, bukan kan. Itu Allah bukan kehendak, itu berarti. Ya, karena Allah wajib punya sifat irodat, maka mustahil Allah tidak irodat. Tidak irodah tuh artinya karohah. Karohah tuh terpaksa. Aku terpaksa memberi petunjuk ke dia. Enggak ada kata terpaksa. Kalau Allah berkehendak ngasih petunjuk, ya dikasih. Kalau enggak, ya enggak gitu. Kalau irodah ya. Tapi kalau yasa, ketika orang itu mencari petunjuk, Allah kasih petunjuknya. Betul. Ada Itu usaha yasa. mencari. Dan kehendak yang yasa ya. Nah, hidayah itu ketika orang mendapat hidayah, dikehendakinya nggak pakai irodat, tapi pakai yasa. Ya, misalnya gini. Ya enak Bapak Ibu sudah dapat hidayah dari Allah, saya mah belum dapat hidayah. Bukan begitu pertanyaannya, kamu mau nggak dapat hidayah? Mau. Mencari nggak? Enggak. Ya enggak dapat gitu. Gitu. Jadi hidayah berhubungan dengan yasa, bukan iroda. Tadi kan udah dibaca ya? Iya. Coba, bisa kita baca lagi kan? Nah, berapa tadi? 28. 56 ya. Ini kan yasa ceritanya, bukan aroda kan? Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Yasa. Mayasa. Man yasa, bukan man aroda, bukan man yurid. Bukan. Kalau man yurid ya suka-suka dia. Tapi kalau yasa berarti, nah ada ayatnya. Allah mengetahui siapa orang yang mau. Nah ini aja masalahnya. Mau enggak gitu. Nah berarti mau ini kan penyebab.
Kalau mau dapat hidayah, pasti dia nyari kan? Mm. Iya, orang mungkin nggak mau, mungkin nggak ada orang nyari rumah makan kalau nggak mau makan. Nggak mau nyari. Ya ngapain? Ketika lapar mau makan, pasti nyari gitu kan. Nyari. Nah gitu. Jadi yasa ini kehendak Allah karena ada sebab. Orang dapat hidayah, yasa bukan yurid. Gitu ya. Nah, sekarang boleh kebuka dikit ya. Nah, kalau kita gambarkan gini, jika misalnya, jika Allah tidak punya sifat irodat gimana? Berarti Allah terpaksa akan menciptakan makhluknya karena ada tekanan dari pihak lain. Mungkin nggak? Tidak, tidak Nggak mungkin. mungkin. Mm. Allah pasif, tidak mempunyai kehendak sama sekali. Nggak mungkin. Mungkin nggak ada ciptaannya. Mm. Irodatnya Allah terjegal oleh kemampuan makhluk. Mungkin nggak? Tidak. Nggak mungkin lah gitu. Ya. Mm. Nah, ketiga gambaran ini semuanya mustahil. Jadi tidak mungkin Allah terpaksa menciptakan makhluk. Tidak mungkin Allah pasif, tidak punya kehendak sama sekali. Dan tidak mungkin kehendak Allah terhalang, terjegal oleh makhluknya gitu. Wah, Allah tidak jadi memberi petunjuk karena begini. Ya nggak bisa juga. Emang orang melamar jadi pegawai negeri. Ya kan, bisa saja ada orang yang udah diterima, tapi ada yang nyusul. Sogokannya gede, bisa batal nggak orang tadi? 100 orang daftar untuk 10 kursi, 10 jabatan, Pak. Ini ada orang udah mau jadi nih. Tapi ada yang nyusul nyalip, sogokannya lebih gede. Bisa dibatalin nggak ini, Pak? Bisa. Kalau manusia bisa. Manusia kan bisa dibatalin kehendaknya. Allah mah enggak. Mm-mm. Nah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Contoh ini ayatnya, Pak. Surat berapa tuh? 51, 56 ya. Ibadah. Ya, masih monitor, Bu Ina? Bu Ina masih monitor? Mbak Ina? Masih kan? Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Allah Allah menciptakan jin dan manusia. Apakah karena dia ingin disembah? Bukan. Ayo, Mereka menyembahku ya, Kang. coba lihat lagi ayatnya. Wa ma Supaya khalaq- mereka menyembahku. Menyembahku. supaya loh kalimatnya. Iya, berarti Berarti iya dong. apakah ayat ini menunjukkan Allah ingin disembah? tidak. Ya enggak juga, ada makhluk ataupun enggak, dia tetap Tuhan kan? Iya. Sebetulnya. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah ingin disembah. Hanya semata-mata kewajiban mereka untuk menyembahnya. Mm-mm. Ya, Kembali. kenapa? Karena tanpa peribadahan, mereka pun tidak akan mengurangi keagungan Allah. Misal, semua manusia dan jin ingkar kepada Allah. Apakah turun derajat Allah? Tidak. Enggak juga. Semua makhluk, jin dan manusia pada soleh. Apakah naik pangkat jabatan Allah? Enggak. Enggak Kembali ngaruh ke diri. juga. Iya. Enggak ngaruh juga gitu enggak? Iya. Nah gitu. Makanya kehendak Allah tidak terpengaruh. Jadi Tidak. kalimat ini bukan buat Allah ya, Kang, tapi buat Enggak. manusia dan jin. Buat manusia dan jin gitu. Kalau mereka menyembah Allah nanti ada konsekuensi gitu. Kalau tidak menyembah juga ada konsekuensi. Betul. Tapi bagi Allah nggak ada pengaruh. Semua manusia beribadah ya tidak menambah keagungan Allah. Semua manusia ingkar juga tidak mengurangi keagungan Allah, enggak. Gitu ya. Berarti kita ibadah atau tidak, jahat atau tidak, kembali ke diri kita sebetulnya. Nah, coba lihat ayatnya. 17 ayat 7. 17, 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi yang kedua, bagi kejahatan, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya. Kamu berbuat jahat, ya maka kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Ya, jadi Allah tidak butuh disembah. Kamu menyembah, mengabdi ya untuk kamu, gitu bahasanya. Jadi kehendak Allah tidak terpengaruh oleh makhluknya. Sebab Allah telah menyediakan balasan bagi siapapun yang beramal. Disitulah terletak hukum sebab akibatnya. Ya, jika maka baik dibalas baik, jahat ya dibalas jahat. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa perintah itu bukan irodat. Sebab irodat Allah hanya untuk merencanakan yang akan diciptakannya. Adapun perintah Allah merupakan jalan untuk makhluk menyembahnya. Ya, dan balasan bagi mereka yang tidak melaksanakannya ada konsekuensinya. Jadi Allah hanya menyediakan konsekuensi atau hukum sebab akibatnya saja. Nah, manusia dikasih akal untuk bisa memilih mau melakukan yang mana, tapi tidak bisa menghindar dari pilihan. Paham ya? Manusia tidak bisa lepas menghindar dari kudrot, dari qadar. Hanya bisa memilih pilihan lain, qadar yang lain atau takdir yang lain. Ya. Nah, di dalam surah At-Taubah ada kalimat itu. Jadi Allah tidak akan menzolimi hambanya, tapi hambanya lah yang menzolimi dirinya diri sendiri. 970. Nih Bu, 970 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Iya, Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Itulah namanya hukum. Allah hanya membuat hukum aja. Ada hukum sebab akibat. Ya, kembali ke irodatnya tadi. Irodah artinya kehendak. Allah punya kehendak. Misalnya Allah punya irodah. Misalnya Allah berkehendak memberi madorot, memberi manfaat, memberi keburukan, memberi bencana, memberi rahmat, menerima taubat, atau ya suka-suka dia. Itulah irodat namanya. Jadi irodah adalah kehendak Allah, ya suka-suka Allah. Beda dengan yasa tadi ya. Seandainya Allah menghendaki, tapi menghendakinya yasa. Jadi gini, sebetulnya Allah tidak menghendaki peperangan, tetapi mereka memilih perang. Ya udah, terjadi nggak perangnya? Terjadi. Karena itu pilihan. Itu yasa dengan irodah ya. Coba kita lihat misalnya surah 2, 253. Surat 2, 253.
Yo, panjang ayatnya ya. Bu Ina masih semangat? Semangat dong, Kang. Iya, masih Jauh-jauh ya. semangat. Iya, jauh-jauh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan di Tahan. antara mereka, Tahan Dulu. dulu. Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas yang lain. Apa kelebihan Rasul satu dengan yang lain, Bu? Itu beda-beda. ujian yang lebih berat mungkin, Kang. Ada Oh, yang ada. diceritakan dan ada Tergantung yang daripada Ini, boleh nggak kita kaumnya ya. beda-beda? Boleh nggak beda-bedain Rasul? Tidak Tapi boleh. ada ayat yang lanu fariku baina ahadi. Lanu Iya, fariku kan baina kita tidak boleh membeda-bedakan Rasul. rasul. Ayat ini menerangkan rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena di ayat yang lain kita tidak boleh beda-bedain Rasul. Rasul. Nah, ini ayat gimana? Apa maksudnya kami lebihkan tuh? Maksudnya apa, Bu? Ujiannya Kalau di sama sini nggak? beda. Ujiannya Kang. lebih berat mungkin. Oh, sama. kan nggak boleh Ketetapannya beda-bedain. Kalau Ujian. yang ulul azmi itu, Kang, gimana? Ulul azmi. Kan nggak boleh beda-bedain Oh iya. Ulul azmi mah teori manusia ya itu mah. dari manusia. Ya, apa yang melebihkan satu rasul dengan rasul lain, Bu? Loncat dulu ya. Ya. Saya nggak salah paham. Umatnya kali ya. Enggak. Jumlah umatnya. Enggak ngaruh umat yang mau 1, mau 1000, mau 1.000.000, Bu. Tetap aja rasul mah rasul aja. Oh, kamu bakal jadi rasul ya? Umatnya pada nakal? Enggak juga. Karena bukan Beda zamannya, Pak. Beda zamannya. Ya pastilah, masa rasul barengan gitu, Mbak. Nanti Rasul rebutan barengan umat. semuanya, nggak mungkin lah gantian ya. Beda mukjizatnya. Ya, Beda mujizatnya katanya. coba lihat ayatnya dulu. Semua nabi, semua rasul kan punya mujizatnya, sama aja mujizatnya. 164. Nih, ini kelebihan satu dengan yang lain. Dan kami mengutus rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka. Ini aja bedanya. Kelebihannya di situ, ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Itu aja. Wahyunya sama, mujizatnya dikasih sama sebetulnya. Ya kan, nggak boleh beda-bedain rasul kita di hadapan Allah. Ya, bedanya ada rasul yang dikisahkan, ada yang tidak. Itu aja. Rasul yang tidak dikisahkan mesti nerima nggak? Iya, nerima. Iya. Kalau semua rasul pengen disebut namanya, ini Quran nanti jadi daftar absen. Ih, bener Bu, 124 Pokoknya nggak ngerti setebal apa nanti itu Pak Ip. 124.000, bayangin. Cuman absen doang ceritanya lagi. Gimana? Nah, itu kalau ada yang absen, Pak, sampai 1.250 ada yang absen berarti, Pak. Ya makanya kan nggak diceritain. Iya, tapi ada yang absen itu, Pak. Ada yang absen manusia. Gitu. Kok kamu nggak ada absennya? Iya, catat. Kan ada data, tapi nggak ada absen di Quran. Nah, Quran hanya menyebut wakil aja kan? Diwakilin beberapa orang gitu. Contoh ginilah. Misalnya presiden pengen mengundang rakyatnya, Pak. Semuanya diundang apa wakil, Pak? Wakil aja. Undangan buat guru, wakilin ya. Undangan buat petani, wakilin ya. Gitu aja, Pak. Wakilin. Yang juga petani nanti disampaikan. Nah, ini ayatnya. Jadi rasul yang satu dilebihkan dari yang lain. Apa kelebihannya? Disebutkan namanya aja. Iya, diceritakan dan tidak diceritakan, dikisahkan. Iya. Yang masuk ulil azmi disebut nggak?
Masuk. Disebut. Disebut nggak? Nah, ulil azmi ada nggak di Quran? Ada. Ada yang disebut, berarti yang dilebihkan. Disebut namanya gitu. Ada yang banyak yang nggak Bedakan. disebut. Iya, Banyak kan yang nggak disebut malah, Pak. ya iya banyak yang nggak disebutnya, Pak. Ya udah nerima aja. Kan Oke, yang penting rewardnya kan. Nggak Iya. disebut nggak apa-apa. Iya, kita hanya penting benar ribetnya. Lanjut, balik lagi ya. 2, 5, 3. Lanjut, Bu, lanjut. Baina Di lanjut. antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Lanjut. Dan kami berikan, Iya. Nih. oh ya, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, ini kehendaknya. Ini Yes, menggunakan sa'a, bukan aroda. Saat. Walau sya'allahu maktatala. Allahu, oh Ya. ya. Iya, ya. Dan kalau Allah menghendakinya kan pakai sa'a. Niscaya sa'a. tidak berbunuh-bunuhan orang yang datang sesudah Rasul itu. Jadi Allah menghendaki manusia jangan saling Berbunuh-bunuhan. Nah, tapi manusia ada nggak yang saling bunuh? Ada. Nah, karena sa'a, kehendak Allah ada sebabnya. Ya, manusia suka berselisih, ya udah berantem, saling bunuh-bunuh lagi. Awalnya karena berselisih jadi membunuh itu. Iya, saling bunuh. Walau sya'a, nih diulang lagi di bawahnya. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Karena kehendaknya sya'a, yasha, ini ada sebabnya. Kalau manusia berselisih ya akan saling bunuh. Betul. Walaupun di ujung ada kata yurid lagi. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki. Yuridu aroda. Jadi ada kehendak aroda yang tidak bisa dibantah. Tetapi masalah berselisih bunuh-bunuhan itu kembali ke manusia kan? Betul. Kalau manusia ingin akur ya jangan berselisih. Ketika manusia berselisih, maka itu menjadi faktor penyebab orang saling bunuh. Makanya doa Nabi salah satu yang tidak dikabul, Bu. Ada doa Nabi yang nggak dikabul? Ada. Karena ini berkaitan dengan yasha. Salah satunya doa Nabi yang nggak dikabul, janganlah engkau menjadikan umatku berselisih terpecah belah. Enggak, ternyata tetapnya berantem gitu kan. Ini kan kembali ke manusia tadi. Nah, gitu ya. Jadi irodat adalah kehendak Allah. Ya, itu kan kehendak Allah yang tidak bisa dibantah. Sekarepe dewe, seorang Jawa kan. Cek bahasa nanan. Ya kumamaneh walah. Kumamaneh nawe gitu. Tapi tetap ada kehendak yang tidak bisa dibantah gitu. Ada tetap. Sama, tapi ada kehendak Allah yang memang ada sebab gitu. Ada yang sebab, ada yang tidak bisa dibantah. Yang sa'a, yang ada sebab yang sa'a tadi. Kalau manusia berselisih, bisa jadi penyebab berbunuh-bunuhan, walaupun Allah tidak menghendaki berbunuh-bunuhan. Jadi ada kehendak Allah yang terjadi karena ada sebab. Nah, apabila Allah berkehendak mendatangkan madorot, nah kalau kehendaknya aroda nggak bisa ditolak. Kalau menghendaki kebaikan, kalau menghendakinya aroda nggak bisa ditolak juga. Gitu ya, makanya kita mesti lihat ayatnya. Ini kehendaknya menggunakan aroda apa yasa ya? Kalau yasa berarti ada usaha. Ada sebab.
Nah, bagaimana supaya Allah menghendaki saya dapat petunjuk? Saya harus mau kan berusaha, diberi. Nah, gitu. Dikehendaki berarti. Tapi kalau keburukan, bencana, ya kita sudah menghindar. Roda itu ya Kang Dewa. Sudah Ketetapan. ditetapkan ya. Tepatnya celaka. Udah berusaha duduk udah berusaha berdiri di pinggir jalan di trotoar Bu supaya nggak keserempet ada motor naik ya tetapnya ini itu aroda jadi ada kehendak yang nggak bisa ditolak tuh. Oh berarti ini kehendak irodat namanya gitu. Tapi ada juga dong Kang gempa itu karena mayasa Kang. Nah apakah gempa itu irodah apa yasa? Kan kayak saya kasih contoh gini Bu, kereta api itu operasinya ada jamnya nggak Bu? ada. Ada jamnya ya. Ada orang tertabrak kereta api di perlintasan kereta, yang salah siapa? Orangnya. Yang lewat di perlintasan. Iya, kenapa? Ketabrak. Tidak memperhatikan dia. Salah waktunya lewat. Salah waktunya lewatnya. Coba kalau dia nunggu 5 menit. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, ketika ada orang mati, ya, terkena gempa. Ini yang salah gempanya apa orangnya? Iya ya, salah waktunya juga. Bumi kita bulat. Bumi kita ada di situ gitu, Pak. Ya, bumi kan bulat. Benar nggak? Iya. Nah, bumi kita ada darat, adalah laut. Ya, lempeng bumi diam apa bergerak? Bergerak. Udah dikasih tahu lagi, Pak. Karena dia bergerak, ada konsekuensi apa? Terjadi gempa. Iya. Itu kan getaran. Iya. Itu kan udah sunatullah. Jadi setiap pada periode sekian tahun itu akan terjadi patahan, tak gitu kan? Nah, ketika terjadi patahan, efeknya apa? Laut bisa jadi tsunami, bumi jadi bergerak. Salah sendiri bikin rumah di atasnya. Berarti bisa yasa juga, bisa juga itu dong Kang. Gempanya udah iroda. Gempanya iroda. Kan itu kan sunatullah. Nah, kita ada di situ atau tidak, bikin rumah di tempat itu atau biasa. Ya, betul nggak? Ada pilihan kan? Ya. Betul. Nggak tahu daerah ini adalah daerah gempa. Patahan. Iya, patahan. Kayak di Jepang misalkan. Jepang memang udah diprediksi memang ini daerah patahan. Dan mereka sudah mempersiapkan diri kalau terjadi waktu-waktu ada gempa. Iya. Bagian dari resiko. Nah, di situ yasa, Pak. Yasa itu kehendak Allah yang dipengaruhi. Ya kalau manusia tahu jadwalnya, pas gempa dia pergi kan? Betul. Kan ada perhitungan dari BMKG. Benar BMKG. Ya Pak, BMKG. Oh gempanya, ya nyelamatin diri lah. Ya kayak gitu. Jadi mana yang yasa, mana yang aroda Bu. Biasanya kayak ketinggian air laut gitu. Jangan, ini kan suka diberitakan tuh ya Kang. Ya kan ada prediksi, jangan ya gitu. Ya hindari. Gelombang tinggi 5 meter ini berarti kan harusnya ya jangan berlayar gitu kan. Jangan berlayar, jangan berenang di situ. Ya kalau tenggelam itu kan salah sendiri. Berarti nyamperin. Itu jangan bilang itu takdir, ya kamu sendiri yang menantang maut gitu. Jadi hukum alamnya irodat Allah Bu. Iya sudah haknya, kehendaknya Allah. Nah, manusia dikasih akal untuk memilih tinggal di mana gitu. Mau ngapain kan itu kan semuanya ada konsekuensi gitu. Ya, irodat namanya. Ada irodat Allah, ada irodat Rob gitu Bu. Ada irodat Allah, ada irodatnya Rob. Beda ya? Kehendak Allah dengan kehendaknya Rob apa bedanya? Kalau Allah tidak bisa berubah. Kalau Rob pemelihara. Apa? Di Quran itu ada ungkapan kehendak Allah. Ada kehendak Rob, ada kehendak kami, ada kehendak manusia.
Iya, manusia. ya. Yang lain kan tidak diberi kehendak, hanya diberi insting. Kita lihat salah satu contoh ayatnya, kehendak Allah. Ya, misalnya kita lihat di surat 2:26. Ini kehendaknya siapa? 2:26. Arodallah. Madza arodallah. Apakah maksud Allah? Apakah ini kehendak Allah gitu? Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, Madza arodallah. Aroda kan iroda. Apakah ini maksud Allah menjadikan ini perumpamaan? Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Allah menciptakan makhluk sebagai perumpamaan. Ini aroda. Nggak ada yang bisa Iya, nolak, nggak ada yang bisa menentang, nggak ada yang bisa ngerubah. Masuk ke Allah lah. Iya. Ada lagi yang disebut kehendak rob. Kehendak rob ya. 72:10 misalnya. 72:10. 72:10. Ini aroda bihim robbu ya. Wala nadri asyarun uridu biman fil ardi am aroda bihim robbu. Ini kehendak rob namanya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi atau kan Tuhan. Aroda bihim robbuhum. Jadi ada kehendak rob. Kalau kehendak Allah itu berkaitan dengan realitas, Bu. Berkaitan dengan realitas. Kalau kehendak rob berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ya, saya berarti ya. Contoh gini. Api secara ilmiah, secara sifat itu sifatnya apa? Panas kan? Betul. Ada orang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, ini kan realitas nih. Terjadi kebakaran. Itu realitasnya. Seorang pemadam kebakaran ingin memadamkan api. Dengan jarak dekat mesti masuk ke dalam gedung. Bagaimana caranya si pemadam tidak terbakar? Walaupun masuk ke api. Kan pemadam kebakaran, Pak. Dia masuk ke dalam api. Supaya tidak terbakar gimana? Pakai baju anti pemadam kebakaran. Nah, dia tahu realitas dan dia ngerti hukum. Jadi ada kehendak rob namanya. Apapun yang terkena api terbakar. Tetapi ada hukum yang lain kalau pakai baju anti api ya dia nggak kebakar, yang nggak sampai kepanasan dalamnya gitu. Bendanya juga nggak kebakar misalnya gitu, aman dia misalnya. Jadi ada kehendak dari sebuah hukum. Kalau terkena api terbakar kan gitu. Ada rob. Nah di situ ada rob, ada hukum sebab akibat, bisa saja terkena api tapi tidak terbakar. Caranya gimana? Ya pakai baju anti panas. Anti panas gitu ya. Ada lagi kehendak kami. Jadi ada kehendak kami. Jika kami kehendaki. Misalnya gini, misalnya ayatnya ya. 17 ayatnya 16. Tadi udah dibaca ya. Ini kami bahasanya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ini kami. Dan jika kami hendak ya. Hendaknya iroda. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan
kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi hancurnya sebuah negeri itu juga ada proses. Tetapi sini ada kami. Karena kehancuran sebuah negeri itu disebabkan banyak unsur. Banyak faktor, bukan satu faktornya. Ya, pejabatnya korup, rakyatnya anarkis. Misalnya, itu kan komponen kan? Iya. Nah, itu kami namanya. Jadi kehancuran sebuah negeri itu kami yang bekerja. Banyak sebab yang mendukung itu gitu. Kalau baru satu nggak bakal hancur gitu. Makanya di sini orang yang pejabatnya hidup mewahnya hura-hura gitu kan, kemana-mana pakai pesawat, sementara kampungnya berantakan misalnya gitu Bu. Ya, kenapa Pak Gubernur kemana-mana pakai helikopter? Ya, ini kan fasilitas dari negara gitu. Rakyatnya suruh jalan. Misalnya. Itu kan si A-nya begini. Itu faktornya banyak gitu. Makanya kami menghendaki. Kalau satu belum terjadi gitu. Ada juga kehendak manusia. Manusia juga diberi kehendak. Tetapi kehendak manusia terbatas. Terbatas dengan kehendaknya Allah tadi. Ya. Jadi kehendak manusia kalah dengan kehendaknya Allah. Misalnya 11.34 ya. Ini jam 10 kelewatan ya. Jam 9.53. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak. Hendaknya yuridu ya. Iroda. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kita memberi nasihat kepada si A. Tapi Allah menghendaki si A tersesat. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kalau Allah menghendaki dia sesat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ya, karena yasa juga dong, Kang. Kan kita kasih dia nasihat, terus ketika orang itu tidak berubah, ya berarti kan. Iya, jadi akan percuma memberi nasihat kepada orang yang tidak mau menerima nasihat. Iya. Itu maksudnya. Jadi nasihat kita akan sia-sia jika orang yang diberi nasihat tidak mau menerima nasihat karena petunjuk berkaitan dengan kehendak yasa tadi. Kalau dia mau dikasih nasihat, terima gitu. Betul. Makanya aroda, Allah gunakan aroda. Kalau Allah menghendaki orang tersesat, kita tidak bisa berbuat. Jadi ya aroda. Ada Gitu. Tidak bisa melawan irodatnya Allah. Makanya harus ada kemauan dulu dari si orangnya. Orang itu mau, kita memberi nasihat baru nyambung gitu. Ya, cerita manusia kehendak juga banyak ya. Aroda juga diartikan maksud Allah gitu kan. Maksudnya apa sih gitu. Maunya Allah apa sih gitu. Ya. Tapi yang pasti Allah punya sifat irodah. Nggak mungkin Allah tidak punya sifat irodah. Irodahnya Allah bukan karena sebab. Dan irodahnya Allah nggak bisa dijegal, nggak bisa dihalangi. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, supaya irodatnya kita tercapai, berarti harus tahu irodatnya Allah. Apa keinginan Allah, apa maunya Allah, dan seterusnya. Supaya kehendak kita tercapai gitu. Karena tidak mungkin kehendak kita tercapai jika melawan, menentang irodatnya Allah gitu. Oke. Itu tentang irodah. Nah, pertanyaan tidak ada. Alhamdulillah. Jam 10. Itu Pak Agung, saya kembalikan kepada Pak Agung. Ya, monggo. Berlanjut nih. Silakan. Ya, mungkin
Pak Ustadz pasti ngasih waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. 5 menit. Bapak Ibu. 5 menit aja. Nggak ada time. 1-2 menit. pertanyaan boleh. Berapa? 5 menit. 5 menit 3 tuh. menit. Dikasih waktu 5 menit. Monggo silakan. Yang Ini mau kan ditanyakan. Ya. Ya. Saya agak ini ya berpikirnya agak ada hal yang baru gitu, kalimat dari Kang itu yang perintah Allah itu bukan irodah Allah, tapi dia hanya jalan yang diberikan Allah supaya manusia bisa mencapai tujuan gitu ya. Ya. Nah, kita kan ini sedang mempelajari sifat wajib Allah itu untuk mengenal Allah supaya kita nggak bersuuzon gitu ya Kang ke Allah. Jadi kayak misalnya yang banyak itu tentang bencana kepada satu tempat itu Ya. nggak boleh suuzon Allah sedang murka atau apa gitu, karena ada yang namanya hukum alam, ada iroda, ada yasa yang segala macam itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu memikirkan irodah Allah itu apa, cuman nerima aja gitulah maksudnya. Irodah Allah itu kita imani gitu bahwa Allah punya irodah seperti ini. Nah, gimana supaya kita bisa mencapai itu? Ya dengan mempelajari ya ini ayat-ayat yang dijelasin sama Kang Iip yang intinya tuh mungkin terkesan seperti perintah, padahal kita juga bebas memilih itu bisa ngikutin perintahnya bisa enggak gitu kan ya Kang. Jadi kayak ini aja apa sih? Kayak sesuatu yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz tuh kita nggak perlu tahu apa aja. Yang penting bagi kita mah memahami mana atau apa yang harus dilakukan sama kita gitu. Jangan sampai salah memahami kehendak Allah gitu ya maksudnya kan. Soalnya kayak kita nih bukan mau maksud cari tahu irodah Allah apa aja menurut saya gitu ya, menurut Abdi teh. Tapi kita hanya perlu tahu imani Allah punya irodah. Ya. Kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Nanti irodahnya kayak gimana ya itu terserah Allah gitu nggak sih? Salah ya. Iya, ini kan ilmu atau informasi bagaimana kita mengenal Allah. Nah, yang harus kita kenal bahwa Allah punya kehendak. Namanya irodah kan. Kalau tidak punya kehendak, ya terus gimana ada alam semesta ini gitu. Nah, ketika kita bicara irodah atau Allah itu punya kehendak, ketika tadi sudah dibaca di surat 2868 ya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya dari kata khiyar, khair, pilihan terbaik. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, itulah pilihan terbaik. Dan kita tidak punya pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti kehendak itu. Itu kan yang ini, itu yang apa namanya yang aman gitu Bu. Betul. Sama seperti gini lah dulu sebelum ada Google Map kan orang pakai apa namanya pakai GPS ya. Misalnya dari Bogor mau ke Jakarta, alamatnya X kan, ditulis kan tujuannya kan? Ya. Tujuannya Monas. Ketika kita mengikuti Google Map, ya misalnya pakai tol, ada pilihan lain nggak Bu? Ada. Ada pilihan lain, misalnya rekalkulasi rute kan? Nah, ketika kita ubah rute, si tujuan berubah nggak? Tujuan tetap. Ke situ. Nah, maksudnya gini, kita tidak bisa keluar dari map itu. Gitu ya, paham ya?
Ya, ya. Walaupun kita rubah rute tetap tujuannya ke situ gitu. Kita Iya, nggak iya. bisa keluar dari takdirnya Allah, kehendaknya Allah. Kita hanya boleh memilih. Ini Google, ini si GPS sudah ngasih rute terdekat. Ada orang yang memilih rute terjauh. Kan ada rute yang mudah, kan mudah dilalui. Ada yang sulit kan gitu. Betul. Sebetulnya Allah menghendaki kemudahan gitu bahasanya. Misalnya yuridullahu, yuridu ya pakai kata aroda, Bu. Yuridullah bikumul yusro. Wala yuridu bikumul usro. Allah tuh menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Betul. Ada orang menempuh jalan yang sulit gitu. Tetap dia ada dalam kehendaknya Allah, seperti kita tidak bisa lepas dari arahan si GPS kan. Iya. Ketika kita keluar dari rute itu, dia tetap ngarahin di situ nggak? Iya, suruh balik lagi kelewat. Nah gitu ya, kita nggak bisa lepas dari situ. Tetap akan diarahkan ke jalan itu. Kalau Allah sudah menghendaki ya. Ya, Iya, Kang. misalnya Allah menghendaki si A berjodoh dengan si B. Misal. Allah menghendaki menjodohkan si A dengan si B. Si A nggak mau ketemu si B. Akhirnya si A pergi ke luar negeri. Ya, niatnya, rencananya supaya jauh dari si B. Pergilah si A ke Amerika, ke California. Si B punya pikiran yang sama. Ada tugas atau ingin pergi ke Amerika, ketemu ya, juga. kalau Allah menghendaki ketemu, pasti ketemu nggak? Ketemu. Ketemu juga, Bu. Kalau sudah aroda ya, tetap ketemu Tidak juga. bisa dihalangi. Iya, tidak bisa dihalangi. Arodanya Allah tidak bisa dihalangi gitu kan. Tapi kalau jika Allah menghendaki tidak ketemu, walaupun saat datang dia nggak ada. Ya, itu ada saja halangan yang akhirnya nggak ketemu juga gitu. Nah, kalau kita bicaranya kehendakan tadi ada dua kehendak, ada yasa, ada aroda. Nah, yang mana yang aroda, yang mana yasa, kita mesti jeli membedakannya. Kehendak Allah yang kehendak. ada kehendak yang tadi ada sebabnya. Ya, ya betul tadi kata Bu Ina. Ya kita hanya perlu mengimani, mempercayai Allah punya kehendak. Apa saja kehendak Allah, ya lihat aja di dalam ayat-ayatnya dan isi ayat-ayat perintah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu berarti ada kebaikan bagi kita, pasti itu. Oh iya, ada kebaikan. Ketika Allah melarang sesuatu, pasti ada keburukan kalau kita lakukan. Ya, nah manusia dikasih akal untuk memilih melakukan sesuatu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, nah, tidak melakukan sesuatu itu melakukan nggak? Melakukan untuk tidak melakukan. Nah, melakukan tidak melakukan sesuatu, pilihan juga kan? Kita tidak bisa lepas dari itu. Apa namanya? Ada yang disebut dengan algoritma semesta. Apa tuh istilahnya? Ya kita tidak bisa lepas dari algoritma semesta itu. Tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Gitu. Hanya kita mengambil jalur lain kalau ibaratnya GPS tuh. Keluar dari rute tetap rutenya suruh balik lagi ke situ. Muter-muter dulu aja. Intinya ke situ juga gitu. Gitu lah Bu ya. Kita tambah ini ya. Halo? Iya, Kang. Udah jam 10 Pak Agung gimana? Iya Pak. Nanti kita lanjut berikutnya Kudrot, Irodat, ilmu ya. Ketiga ya Pak. Berikutnya yang ketiga berarti sifat ilmu. Ilmu. Nanti pertemuannya akan datang insya Allah. Terima kasih. Nah, kembalikan Pak Agung. Ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya malam ini. Masih di Ma'ani di bagian Irodat. Saya ucapkan juga terima kasih bagi Bapak Ibu yang ikut bergabung di kajian malam ini.
sampai ketemu di Senin minggu keempat yang akan kami berikan lagi linknya. Begitu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya ya. Semua. Terima kasih. Terima kasih Pak kasih. Ijin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live. Salam semuanya. Assalamualaikum. Salam. Saya izin saya N ya.